Shalom teman-teman yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Puji syukur pada hari ini kita dapat berkumpul di rumah saudari kita Kristiana ini untuk merayakan hari ulang tahun Kristiana yang ke-20 tahun. Jadi di dalam hari ulang tahun Kristiana ini ada pemberitaan firman kepada kita semua yang diambil dari Mazmur 118 ayat yang ke-20 sampai yang ke-25. Namun sebelum itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan. Kami boleh berkumpul di rumah Kristiana ini untuk merayakan hari ulang tahun Kristiana yang ke-20 tahun. Ya Tuhan, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan ini boleh menjadi suluh pelita teladan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan Kristiana secara pribadi maupun di dalam kehidupan kami masing-masing. Berbicaralah melewati hamba-Mu ini ya Tuhan, karena hamba-hamba-Mu yang ada di sini siap untuk mendengarkannya. Amin. Baiklah teman-teman yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, pada hari ini saya akan memberikan tema untuk khotbah dalam rangka hari ulang tahun Kristiana yang ke-20 tahun ini, yaitu bersyukurlah atas waktu yang Tuhan berikan. Mazmur 118 ayat yang ke-20 sampai yang ke-25 dengan perikop nyanyian puji-pujian. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Teman-teman yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, ada kata-kata yang mengatakan every time that God gives is part of the calculation of His plan for our lives as human beings. Artinya setiap waktu yang Tuhan berikan adalah bagian dari perhitungan rencananya bagi hidup kita sebagai manusia. Artinya kita punya visi dan misi yang Tuhan tanam di dalam hati kita supaya kita lakukan, kita berlakukan di dalam hidup dan kehidupan kita. Supaya kita bisa berkarya dan menyatakan kebenarannya di dunia ini. Teman-teman yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita berbicara mengenai ulang tahun, hari ulang tahun adalah hari yang sangat berbahagia, terkhususnya bagi teman kita atau saudari kita terkasih Kristiana yang saat ini telah genap berusia 20 tahun. Di dalam ulang tahun ada waktu Tuhan di dalamnya, yaitu pertambahan usia. Kemudian ada permohonan di dalam diri secara pribadi, misalnya diri Kristiana ini, kemudian ia menemukan jawaban. Kemudian ada rasa syukur dari saudari Kristiana ini, sehingga boleh dikatakan ia bermazmur kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, pertambahan usia menjadi anugerah terindah yang Tuhan berikan. Di sepanjang kehidupan kita, di sepanjang kehidupan Kristiana secara pribadi, Tuhan sudah ikut campur tangan di dalam Kristiana menjalani setiap proses kehidupannya, suka duka, sampai saat ini ia berusia 20 tahun,
begitu banyak tantangan dan rintangan yang ia hadapi. Dan ia kuat menghadapi itu semua karena Tuhan. Ia berbahagia pada saat ini, sehingga apa yang telah ia lakukan pada saat ini, itu semua berasal daripada Tuhan. Kekuatan, kesehatan, dan apapun yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupannya, ia mengucap syukur, dan itu merupakan anugerah yang terindah Tuhan berikan kepada Kristiani. Bagaimanakah cara Tuhan bertindak di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan Kristiana secara pribadi, sehingga menjadikan kita atau Kristiani ini patut mensyukuri waktu yang Tuhan berikan? Ada 5 cara yang Tuhan tunjukkan melalui kuasa-Nya, sehingga menjadikan kita patut untuk mensyukuri waktu yang Tuhan berikan. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang pertama, cara Tuhan menunjukkan kuasa-Nya sehingga menjadikan kita patut untuk bersyukur atas waktu yang Tuhan telah berikan kepada kita ataupun kepada saudara terkasih Kristiana yang sedang merayakan ulang tahunnya pada saat ini. Yang pertama adalah Tuhan bertindak dengan menjawab apa dan memperhatikan apa yang menjadi keinginan kita di dalam rangkaian doa yang disampaikan kepadanya, serta Dia telah menjadi keselamatan bagi kita. Ketika kita sedang berulang tahun, bertambahnya usia kita pasti memanjatkan doa kepada Tuhan. Walaupun hari-hari sebelumnya kita sudah berdoa, dan itu merupakan hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita, keinginan kita di dalam doa, di dalam rangkaian doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, supaya Tuhan tahu apa isi hati kita. Ketika kita berdoa pun kita tidak boleh bertele-tele, kita harus to the point kepada Tuhan, dan kita harus mengutarakan apa yang kita rasakan, supaya Tuhan yang mengenal kita merasakan apa yang kita rasakan. Kita harus mengetahui bahwa Tuhan memperhatikan kita, Tuhan perhatian kepada kita. Ketika kita jatuh, Ia membangunkan kita, tidak sampai kita tergeletak. Kemudian Dia juga menjadikan keselamatan bagi kita semua. Oleh sebab itu kita melihat cara Tuhan, waktu Tuhan, yaitu Ia bertindak dan menjawab serta memperhatikan kehidupan kita. Kemudian yang kedua, cara Tuhan menjadikan kita untuk patut mensyukuri waktu yang telah Ia berikan adalah menjadi batu penjuru dengan melihat apa yang berharga di dalam diri kita yang tidak terlihat dalam pandangan manusia. Di dalam diri kita sendiri mungkin kita tidak melihat talenta apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, apa yang membuat kita berharga. Oleh sebab itu Tuhan bantu kita untuk melihat permata yang indah di dalam hidup kita, supaya kita melihat bahwa diri kita ini sangatlah berharga di mata Tuhan. Kita hanya melihat bahwa pandangan kita, mungkin kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi Tuhan dengan waktunya Ia membentuk kita. Kita semakin dewasa, umur kita semakin bertambah, Tuhan senantiasa membentuk kita di dalam kehidupan kita secara pribadi, pengalaman kita secara pribadi, sehingga kita menjadi berharga di mata Tuhan dan kita menghargai diri kita sendiri. Jangan kita melihat diri kita ini tidak berharga atau tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya talenta. Tuhan pasti meletakkan talenta kita dengan berbeda-beda, karena Ia ingin kita memperlihatkan kuasa-Nya di dalam hidup kita dengan talenta-talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Kemudian yang ketiga adalah
melakukan dan mendatangkan perbuatan ajaib yang di luar batas akal dan pemikiran kita sebagai manusia. Jadi di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita secara pribadi sebagai manusia ciptaan Tuhan tidak bisa menyelami pemikiran Sang Pencipta, karena pemikiran Sang Pencipta itu di luar batas akal dan pemikiran kita sebagai ciptaannya, karena Dia lebih tinggi daripada ciptaannya. Di dalam kehidupan kita secara pribadi ataupun di dalam kehidupan Kristiana pada saat ini yang sedang berulang tahun, pengalaman kehidupan ini mendatangkan perbuatan ajaib dari Tuhan. Ia melakukan dan mendatangkan perbuatan-perbuatannya ajaib itu untuk memperlihatkan kepada kita bahwa Ia berkuasa atas hidup kita. Jadi di dalam kehidupan kita ini, ketika kita punya masalah, kita curhat dengan Tuhan melalui doa, kemudian Ia mendengarkan. Ketika kita berdoa dengan iman, Ia mendengarkan doa pinta kita, permasalahan kita. Kemudian Ia menjawab dan melakukan perbuatan yang ajaib yang tidak bisa kita duga dan tak terduga sama sekali. Oleh sebab itu kita kadang menangis, kita kadang terharu karena Tuhan telah bekerja di dalam kehidupan kita melampaui apa yang telah kita tahu, melampaui pemikiran kita. Oleh sebab itu Dia adalah segala-galanya, berikanlah kemuliaan kepada Tuhan. Kemudian yang keempat adalah mengapa kita harus bersyukur atau mensyukuri waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita, karena Tuhan menjadikan suatu hari di dalam kehidupan kita sesuai dengan rancangannya sehingga mendatangkan sorak-sorai. Mazmur 118 ayat 24. Jadi di dalam kehidupan kita setiap harinya semua telah dirancang oleh Sang Pencipta. Semua telah dirancang dari A sampai Z. Jadi bagaimana caranya kita melewati tahap-tahap dan proses-proses itu dengan baik, sehingga kita boleh memberlakukan proses itu dengan arif dan bijaksana di dalam kehidupan kita, sehingga rancangan itu menjadi rancangan yang indah di dalam kehidupan kita. Apa yang sudah Tuhan rancangkan, mari kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan kehidupan kita jadi kehidupan orang-orang Kristiani yang baik, orang-orang Kristiani yang menjadi terang. Seiring dengan kehidupan kita hari tiap hari, kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengandalkan Tuhan dan kita menaruh harapan pada Tuhan, kita melaksanakan rancangan-rancangan yang telah Tuhan tetapkan, itu semua akan mendatangkan berkat dan sorak-sorai di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kelima adalah bagaimana cara Tuhan itu menunjukkan kuasanya sehingga menjadikan kita itu patut mensyukuri waktu yang Tuhan berikan adalah Tuhan memberikan keselamatan dan kemujuran. Kita sangat bersyukur karena Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita dengan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia dan memberikan kita kemujuran. Kemujuran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keuntungan. Keuntungan di sini dapat diartikan keuntungan kita untuk mengikuti Yesus adalah kita tenang, kita diberikan damai sejahtera, kesejahteraan dalam kehidupan kita, ketenangan ketika kita dekat dengan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, waktu Tuhan adalah penantian yang paling pasti di dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa lelah, ketika kita merasa tidak berdaya, ketika kita ingin diberikan cepat-cepat jawaban dari Tuhan, Tuhan tidak memberikannya cepat,
Tuhan tidak memberikannya lambat, tetapi pasti tepat pada waktu Tuhan, tepat pada waktu yang telah Ia tetapkan, yang menurut Ia itu baik bagi kita. Kemudian kita nikmati setiap proses yang Tuhan tambahkan seiring perjalanan kita, perjalanan Kristiana. Ketika Ia telah genap berusia 20 tahun dan Ia akan menapaki lagi tahun-tahun berikutnya. Nikmatilah proses itu dengan baik. Karena Tuhan telah menambahkan proses itu untuk Kristiana dan bagi kita masing-masing. Seiring perjalanan kehidupan kita untuk melangkah ke usia yang baru, baik bagi Kristiana dan bagi kita semua. Kemudian kita tetap bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kemudian Tuhan juga membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bukan menurut kita, tetapi menurut kehendak-Nya. Sedemikian jauh firman Tuhan yang dapat disampaikan pada hari ini kepada saudara terkasih Kristiana yang genap berusia 20 tahun dan kita semua. Kiranya Kristiana diberikan kesehatan, kekuatan, cita-cita dan harapan saudari kita Kristiana ini boleh tercapai sesuai turut dengan kehendak Tuhan, dan apapun yang diinginkan oleh Kristiana boleh terwujud di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Baiklah teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita semua telah mendengarkan firman Tuhan tadi. Marilah kita bersatu di dalam doa untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan, dan kepada saudari terkasih kita yang berulang tahun, Kristiana, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah berkumpul di rumah saudari kami Kristiana ini untuk beribadah, mendengarkan firman-Mu, dan merayakan hari ulang tahun Kristiana yang ke-20 tahun. Kami bersyukur Tuhan, di dalam kasih-Mu kami berkumpul di sini, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu tadi. Firman-Mu mengatakan Tuhan, banyak hal di sepanjang kehidupan kami, pertambahan usia Kristiana pada saat ini. Begitu banyak hal yang harus disiapkan, visi misi di dalam kehidupan Kristiana secara pribadi dan kami pun sebagai anak-anak-Mu. Bagaimana kami boleh merealisasikan visi dan misi-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami, di pertambahan usia Kristiana yang ke-20 tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Tuhan meletakkan visi di dalam kehidupan Kristiana, dan kami bersyukur Tuhan, Kristiana telah genap umur 20 tahun, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, akal budi, kebijaksanaan buat saudari kami ini ketika banyak tantangan dan rintangan di dalam kehidupannya. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memampukan dirinya untuk melewati setiap proses-proses di dalam kehidupannya. Engkau membentuk pribadinya menjadi lebih baik, sehingga apa yang ia perbuat itu sesuai dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah juga dengan pendidikan yang ia tempuh, ia menjadi semakin rajin, ia menjadi semakin semangat, dan diberikanlah motivasi-motivasi dari orang-orang sekitarnya agar ia boleh dan mampu menjalani pendidikannya dengan baik. Berkati keluarganya ya Tuhan, ibu dan ayahnya, adik dan kakak, maupun keluarga besar Kristiana ini.
agar boleh bersama-sama mendukung Kristiana di dalam kehidupannya, dan boleh kiranya ia menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Begitu juga Tuhan, berkatilah kami di setiap kehidupan kami, pribadi tiap pribadi. Kiranya Engkau mengetahui apa yang kami butuhkan, bukan keinginan kami yang terjadi Tuhan, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi dalam kehidupan kami. Engkau mengetahui apa yang kami butuhkan. Engkau mengetahui apa yang kami inginkan. Oleh sebab itu, kami memerlukan pencerahan daripada-Mu ya Tuhan, agar kami boleh menapaki, memilih dan memilah secara bijaksana apa-apa yang harus kami lakukan di dalam hidup dan kehidupan kami. Bersyukur buat firman-Mu hari ini yang menguatkan kami secara pribadi dan menguatkan Kristiana. Kami berbahagia buat hari ini ya Tuhan. Kami berbahagia buat pertambahan usia Kristiana. Biarlah apa yang telah kami dengar boleh kami berlakukan di dalam hidup dan kehidupan kami. Ini doa permohonan dan pinta kami ya Tuhan. Kami akhiri doa ini dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.